Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat kembali ke soal-soal yang pembahasan ini ya. Ada soal yang seperti ini, 17 kuadrat dikurang 13 kuadrat dibagi 5 kali 24 dikurang 16,67%. Dikurang 0,67. Berapa itu kan? Ya, ini 17 kuadrat dikurang 13 kuadrat, kalau kita ngitungnya begini ya. Jadi kalau ketika ada A kuadrat dikurang dengan B kuadrat, A sama B itu bilangan ya. Bisa ditulis yaitu A ditambah dengan B dikalikan dengan A dikurang dengan B. Nah, itu ya. Matematisnya seperti itu. Bentuk lainnya. Sehingga kalau 17 kuadrat dikurang 13 kuadrat, kita bisa menuliskan adalah 17 ditambah dengan 13, kemudian 17 dikurang dengan 13 dibagi 5 kali 24 dikurang 16,67%, artinya 0,1667 itu kan. Ini dikurang lagi bisa saya tulis kurung, tapi di sini dijumlah ya. 0,67 itu ya. Sehingga kita bisa meneruskan nilai 17 tambah 13 itu kan sama dengan 30 dikali 17 kurang 13 itu 4 dibagi 5 kali 24 dikurang. Nah, penjumlahan ini 0,1667 ditambah dengan 0,67 ya kan. Kita akan menghasilkan nilai setelah dihitung ya. Setelah kita menghitung atau dengan cara yang biasa kita hitung, kita jumlahkan dengan cara biasa saja ya. 0,1667 ditambah dengan 0,67. Di sini 67, 13, nah itu kan 8. 0,8367. 0,8367. Nah, gitu ya. Nah, ini kan 30 dibagi 5 itu 6 kan. Kemudian 4 sama 24 juga 6. Jadi 6 bagi 6 tinggal 1. Ini hasilnya 1. Berarti 1 dikurang dengan 0,8367 ya. Kalau kita hitung ini adalah mendekati 0,1633 nih ya. Tapi di sini paling lebih ke pembulatan, jadinya 0,167 ya di sini ya. Ke atas. Ini pembulatannya 24 desimal. Kita pilih jawabannya yang A itu ya. Paling dekat ya. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi intinya saya berikan dari sendiri konsep yang ini itu. Oke, mari kita lihat soal berikutnya. Oke, soal berikutnya 25% dari 80 sama dengan berapa persen dari 300 kan gitu ya. Nah, ini 25% dari 80 sama dengan berapa persen dari 300 kan gitu. Nah, mari kita lihat artinya. Di sini bisa kita perhatikan ya, perhatikan bahwa 25% ya. 25/100 kali 80 itu sama dengan itu kan berapa persen dari 300, artinya kita cari X persen atau X per 100 kali 300 gitu ya. Sehingga kita bisa menghilangkan ini 100, ini nolnya hilang 1 itu kan. 25 dibagi 5 5, 30 dibagi 5 dapat 6. Sehingga 5 kali 8 sama dengan X dikalikan dengan 6. Artinya di sini X-nya yang kita cari adalah 5 kali 8 40 ya. 40 dibagi 6 sehingga X sama dengan 6,67%. Itu ya. 6,67% dari karena per 100 itu kan. Nah, gitu ya. Kita jawabannya yang C. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal jika X persen dari 30
sama dengan Y persen dari 45. Ya, berarti kan maka nilai X banding Y ini X bukan X per Y atau X banding Y berapa perbandingan ini ya. Kita khusus menuliskan kalimat matematikanya. X persen berarti X persen dari 30. Berarti kalau 30 dong ya kan. Berarti akan sama dengan nilai dari Y persen. Y persen dari 45. Seperti itu kalimatnya. Itu kan. Ini ada persentase, kita bisa hilangkan persentasenya itu kan. Kemudian ada 30, ada 45. 30 dibagi 5 itu 6. 45 dibagi 5 9 itu ya. Sehingga kita dapatkan nilai X kali 6 itu sama dengan Y kali 9. Pertanyaannya kan X banding Y, berarti kita perbandingan X banding Y berarti kan sama dengan 9 banding dengan 6 itu kan. 9 banding 6 itu kita sederhanakan jadi 3 banding 2. Berarti X banding Y sama dengan 3 banding 2. Nah, seperti ini ya. Masih cukup bisa dipahami ya. Oke, saya lanjutkan ke soal berikutnya itu ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Jika M adalah 40% lebih besar daripada N, maka berapa persenkah N lebih kecil dari M ya. Berarti kan M yang tadinya misalnya 100% ditambah dengan 40%. Berarti kan M berarti totalnya adalah 140 ya kan. 100 ditambah dengan 40 atau sama dengan 140. Dan N-nya kan sama dengan 100. Nah, berapakah N lebih kecil daripada M ya? Berarti tinggal perbandingannya. Perbandingan kita bandingkan aja 100 dibagi dengan 140 kan gitu ya. Nah, itu dikalikan, kita kali ya dengan 100%. Nah, ini lebih kecil, ini perbandingannya. Artinya N lebih kecil sekian persen daripada M. 100%. Berarti 100 ini kan sama dengan 0,714 ya. 0,714 kali 100% atau sama dengan 71,4%. Ini lebih kecil ya. Nah, ini 71,4% lebih kecil daripada M. Itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan soal Wahyu memiliki sebidang tanah ya, 2/5 bagian dari tanah yang dimilikinya dia bangun untuk menjadi rumah. Jadi kita tulis di sini untuk rumah ya. Untuk rumah adalah 2/5 bagian. Misalkan dia rumahnya tadi bidang tanahnya itu misalkan tanah luasnya itu semuanya adalah X. Berarti rumahnya adalah 2/5 bagian bidang tanahnya atau 2/5 X gitu kan. Dia bangun menjadi rumah. Kemudian seperempatnya dia menjadi kolam. Artinya untuk menjadi kolam dia adalah seperempat dari tanahnya. Dan 2/3 dari sisanya dijadikan pekarangan rumah. Oh, berarti untuk pekarangan itu adalah 2/3 dari sisanya. Berarti sisa dari luas tanahnya ini setelah dikurang dengan pembagian rumah dan ditambah dengan kolam kan gitu ya. Berarti artinya 2/3 daripada X atau luas tanahnya dikurang dengan 2/5 X gitu kan. Kita dikurang dengan lagi 1/4 X. Nah, itu. Nah, itu ya. Ini untuk pekarangannya. 2/3 dari setelah tanah dikurang ini itu ya. Jika luas pekarangan rumah ya, untuk pekarangannya ini kita dapatkan pekarangan Wahyunya 112 meter persegi. Berapa meter persegi luas Wahyu seluruhnya? Oh, berarti X-nya berapa? Gitu ya. Kita jawab. Oke. Berarti kan untuk sudah ada persamaannya nih. Yang terakhir kan 2/3 untuk pekarangannya 12 nih. Pekarangan berarti 2/3 dikalikan dengan ini X dikurang dengan 2/5 X dikurang 1/4 X.
itu harus sama dengan 112 gitu kan. 2/3 dikalikan dengan ini kita jadikan per 20. 20 kali X ini 20 X dikurang 20 5 4 kali 2 8X. 20 bagi 4 5 kali 1 5X. Ini sama dengan 112. Kita hilangkan dulu, ini ada 2, 112 berarti tinggal 56 gitu ya. Biar gampang nanti ngitungnya karena saya tidak suka angka-angka yang besar-besar itu ya. Berarti tinggal 1/3 saja. Saya lanjutkan ke atas saja gini ya. 1/3 ini 20 kurang 8 kurang ini tinggal 7 ya. Kalikan dengan 7X per 20 sama dengan 56. Nah, kita coret nih. Ada 7, ada 56, tinggal sisa 8 ya. Karena 8 kali 7 kan 56. Berarti X sama dengan 8 kali 3, kemudian dikali 20. Itu ya. X-nya berapa? 8 kali 3 kali 20. Yaitu 480 meter persegi. Ini sudah ketahuan ya nilainya. Nah, seperti ini ya. Seperti itu caranya ya. Semoga bisa dipahami dan dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup dari saya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah-salah konsep pembahasan ya, nanti mungkin bisa dituliskan atau diperbaikannya di kolom komentar. Semata-mata itu adalah kekurangan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.